Berikut adalah cerita drama rumah tangga dengan tema suami yang enggan memberikan nafkah batin. Jika Anda memiliki detail tambahan atau perubahan yang diinginkan, saya dapat menyesuaikan ceritanya lebih lanjut. Judul Dingin di Balik Kasur. Di sebuah rumah sederhana, Mila duduk termenung di pinggir tempat tidur. Matanya tertuju pada punggung suaminya, Arman, yang sibuk memeriksa ponselnya. Ini adalah malam keempat berturut-turut dia merasa diabaikan. Tidak ada obrolan hangat, apalagi sentuhan mesra. "Mas," panggil Mila pelan mencoba memecah keheningan. Jawab Arman tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponsel. "Kita nggak pernah ngobrol, apalagi." Mila terdiam, ragu melanjutkan kalimatnya. "Apalagi apa?" tanya Arman sambil menghela napas panjang seolah sudah tahu arah pembicaraan itu. "Apalagi?" "Ya, Mas tahu maksudku." Mila menunduk. Wajahnya memerah, setengah malu, setengah marah. Arman mematikan ponselnya dan duduk tegak. "Mila, aku capek. Kerjaanku berat. Malam itu waktunya istirahat, bukan untuk hal-hal begitu." Mila merasa hatinya seperti dicubit. "Tapi Mas, ini bukan cuma tentang aku. Ini soal kita. Aku juga butuh merasa dicintai." Arman mendesah lagi. "Cinta itu nggak harus selalu lewat itu. Aku tetap di sini kan? Aku kerja keras buat kamu." Curhat pada sahabat. Esok harinya, Mila curhat pada sahabatnya, Rina, di sebuah kafe. "Rin, aku bingung. Mas Arman nggak pernah nolak waktu awal nikah. Sekarang dia seperti nggak peduli," ucap Mila dengan nada penuh kekecewaan. Rina menatap Mila prihatin. "Kamu udah ngomong serius sama dia? Mungkin dia punya masalah yang nggak dia ceritakan." "Udah, tapi jawabannya selalu sama. Dia capek." Rina mengangguk paham. "Coba deh kamu ajak dia liburan atau cari suasana baru. Kadang laki-laki itu juga butuh penyegaran." Babak 3. Konfrontasi dan kejujuran. Malam itu Mila mencoba membangun suasana. Dia mengenakan pakaian tidur favorit Arman dan menyajikan makan malam istimewa. Tapi Arman tetap dingin. "Mas, aku nggak bisa terus begini," kata Mila dengan suara bergetar. "Apa maksudmu?" tanya Arman sambil meletakkan sendoknya. "Aku merasa seperti istri yang nggak dihargai. Aku butuh suami yang peduli, bukan cuma di atas kertas," seru Mila. Air matanya mulai mengalir. Arman terdiam. Setelah beberapa detik, dia menjawab pelan, "Maaf Mila, aku memang sengaja menjauh." "Kenapa Mas? Apa aku salah?" "Bukan kamu, tapi aku. Aku merasa tertekan di kantor. Aku gagal memenuhi ekspektasi bos, dan aku merasa nggak cukup baik sebagai suami. Aku takut kalau kamu tahu, kamu bakal kecewa." Babak mak, solusi dan harapan baru. Mila menggenggam tangan Arman. "Mas, aku istrimu. Kalau kamu ada masalah, kita hadapi bareng. Jangan bikin aku merasa diabaikan. Aku cuma mau jadi bagian dari hidupmu dalam senang maupun susah." Arman menunduk, merasa bersalah. "Aku janji Mil, aku akan lebih terbuka. Aku nggak mau kehilangan kamu." Sejak malam itu, mereka mulai memperbaiki komunikasi. Arman menceritakan masalahnya di kantor dan Mila berusaha menjadi pendengar yang baik. Pelan-pelan, hubungan mereka kembali hangat. Babak 5. Ujian baru. Beberapa bulan berlalu, hubungan Mila dan Arman mulai membaik. Namun, masalah baru muncul saat Arman mendapat tawaran promosi di kantor yang mengharuskannya sering lembur dan dinas keluar kota. "Mas, kamu yakin mau ambil posisi ini? Kita baru saja memperbaiki semuanya," tanya Mila di meja makan. "Ini kesempatan besar, Mil. Kalau aku nggak ambil, mungkin nggak ada lagi peluang seperti ini," jawab Arman sambil menatap Mila dengan serius. "Tapi aku takut, Mas. Jangan sampai kita balik seperti dulu." Arman terdiam sejenak. "Aku janji nggak akan mengulang kesalahan yang sama. Aku akan tetap ada buat kamu." Babak 6. Kesetiaan diuji. Seiring waktu, kesibukan Arman kembali menciptakan jarak. Malam-malam Mila dihabiskan sendirian, sementara Arman sering pulang larut malam atau tak pulang sama sekali karena dinas. Suatu malam, Mila menerima pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. "Mbak Mila, saya ingin bicara soal Mas Arman. Bisa kita ketemu?" Hati Mila berdegup kencang. Dia menunjukkan pesan itu pada Rina keesokan harinya. "Menurut kamu ini serius?" tanya Mila panik. "Jangan langsung percaya. Ketemuan aja, tapi hati-hati," jawab Rina. Babak 7. Pertemuan rahasia. Di sebuah kafe, Mila bertemu seorang wanita muda bernama Sinta. "Mbak Mila, maaf kalau ini mengganggu. Saya rekan kerja Mas Arman," kata Sinta dengan nada pelan. "Ada apa sebenarnya?" tanya Mila tajam. "Saya nggak tahu cara bilangnya. Mas Arman sering cerita soal masalah di rumah. Tapi akhir-akhir ini dia terlihat stres dan kami jadi dekat," ucap Sinta seolah merasa bersalah. Mila menggertakkan giginya. "Dekat seperti apa?" Sinta menunduk. "Dia bilang masih cinta sama Mbak, tapi dia butuh tempat buat pelarian."
Konfrontasi terakhir. Malam itu, Mila menunggu Arman pulang. Begitu Arman masuk rumah, Mila langsung menunjukkan foto dirinya dengan Sinta di kafe. "Jelaskan ini, Mas. Sekarang juga." Arman terdiam, wajahnya memucat. "Mila, aku bisa jelaskan. Aku nggak pernah selingkuh. Aku hanya butuh teman bicara." "Teman bicara? Sampai cerita soal masalah kita? Apa kamu tahu rasanya dikhianati seperti ini?" Arman duduk dan memegang kepala. "Aku salah, Mil. Aku nggak tahu harus gimana. Beban kerjaan dan rumah membuatku lelah, tapi aku nggak pernah berniat meninggalkanmu." Babak 9, keputusan berat. Mila berdiri, air mata mengalir deras. "Mas, aku sudah bertahan sejauh ini, tapi kalau kamu nggak bisa berubah, aku juga harus pikirkan diriku sendiri." Arman menatapnya. "Berilah aku kesempatan terakhir. Aku akan membuktikan bahwa aku masih layak menjadi suamimu." Mila terdiam, menimbang keputusan besar yang harus diambil. Cinta saja tidak cukup tanpa komitmen dan kejujuran. Mila tahu perjalanan ini tidak mudah, tapi dia harus memutuskan, bertahan atau pergi demi kebahagiaannya sendiri. Babak 10. Percobaan kesempatan terakhir. Mila memutuskan untuk memberi Arman kesempatan terakhir, tetapi dengan syarat. Mereka harus menjalani konseling pernikahan dan Arman harus membatasi hubungan dengan Sinta. "Kita butuh pihak ketiga untuk membantu, Mas. Kalau kamu setuju, aku akan tetap di sini," kata Mila tegas. Arman mengangguk, wajahnya penuh penyesalan. "Aku setuju, Mil. Aku nggak mau kehilangan kamu." Beberapa hari kemudian, mereka menghadiri sesi konseling pertama. Psikolog mereka, Bu Ratna, meminta mereka untuk saling berbagi perasaan tanpa menyela. "Aku merasa kesepian, Mas," kata Mila dengan suara lirih. "Bukan hanya secara fisik, tapi juga emosional. Aku butuh kamu hadir." Arman menunduk. "Aku tahu aku salah. Aku terlalu sibuk dengan diriku sendiri, dan aku lupa bahwa kamu ada di sini menunggu." Babak 11, Sinta mencari jalan kembali. Sementara itu, Sinta tidak tinggal diam. Dia mengirim pesan-pesan kepada Arman, mengeluhkan sikap dingin Arman setelah pertemuan dengan Mila. "Mas, kenapa jadi begini? Aku cuma mau bantu," tulis Sinta. Arman membaca pesan itu tetapi tidak membalas. Dia memutuskan untuk memblokir nomor Sinta, berusaha membuktikan komitmennya kepada Mila. Babak 12, perjuangan Mila. Namun luka di hati Mila tidak mudah sembuh. Dia sering terbangun di malam hari, mengingat percakapan dengan Sinta. Dalam konseling berikutnya, dia mengungkapkan rasa ketidakpercayaannya. "Aku ingin percaya, tapi sulit, Bu. Bagaimana kalau ini terjadi lagi?" tanya Mila. Bu Ratna menjawab dengan lembut, "Kepercayaan itu dibangun, Mila. Jika Arman benar-benar berubah, dia harus menunjukkan itu setiap hari, bukan hanya dengan kata-kata." Babak 13, ujian terakhir. Beberapa minggu kemudian, Arman diundang untuk menghadiri acara kantor yang juga dihadiri oleh Sinta. Mila tahu tentang undangan itu dan menanyakan langsung kepada Arman. "Kamu akan ke sana?" tanya Mila, matanya tajam. "Kalau kamu merasa aku harus absen, aku nggak akan datang," jawab Arman dengan jujur. Mila menghela napas. "Pergilah, Mas. Tapi aku ingin kamu jujur sepulangnya nanti." Malam itu, Arman pulang lebih awal dari yang diharapkan. Dia langsung memeluk Mila begitu masuk rumah. "Aku hanya menyapa rekan kerja termasuk Sinta, tapi aku menjaga jarak. Aku janji, Mil, nggak ada lagi yang lebih penting dari kamu." Babak 16. Beberapa bulan berlalu, Mila dan Arman terlihat lebih harmonis. Komunikasi mereka membaik, dan malam-malam dingin yang dulu sering menghantui kini mulai tergantikan dengan kebersamaan. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu pagi, Mila menemukan amplop di meja makan. Di dalamnya ada foto Arman bersama Sinta di sebuah restoran yang tidak pernah diceritakan Arman. Mila menggenggam foto itu dengan tangan gemetar. Ketika Arman pulang dari kantor, Mila langsung menunjukkan foto tersebut tanpa basa-basi. "Apa ini, Mas? Kamu bilang sudah memutuskan hubungan dengan dia, tapi ini." Arman terkejut melihat foto itu. "Mila, aku bisa jelaskan. Ini foto lama, bukan sesuatu yang baru." "Jangan bohong, Mas. Aku sudah cukup sabar selama ini. Kalau memang kamu masih memilih dia, katakan saja." Mila mulai menangis, rasa sakit lama yang belum sepenuhnya sembuh kembali muncul. Babak 15 mengungkap kebenaran. Malam itu, Arman memutuskan untuk terbuka sepenuhnya. Dia menunjukkan semua pesan yang dia terima dari Sinta dan bagaimana dia mencoba menghindarinya. "Aku memang bertemu dengannya sekali, Mil, tapi hanya untuk menyudahi semuanya. Aku nggak cerita karena aku takut ini akan melukai kamu lagi," ujar Arman. Mila terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. "Kenapa kamu selalu mengambil keputusan sendiri, Mas?"
Aku istrimu, aku harusnya tahu semuanya, bukan malah disembunyikan. Arman menggenggam tangan Mila. Aku salah, Mil. Aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Kalau aku harus membuktikan lagi dan lagi, aku akan melakukannya. Babak 16, titik balik. Keesokan harinya, Mila memutuskan untuk menemui Sinta sendiri. Di sebuah kafe, mereka duduk berhadapan dalam suasana tegang. Mbak Sinta, aku cuma mau satu hal dari kamu. Berhenti mengganggu pernikahan kami, kata Mila dengan tegas. Sinta tertawa kecil. Mengganggu? Mbak, Mas Arman yang mendekati aku dulu. Kalau memang dia yang salah, aku yang akan menghadapinya. Tapi cukup, Sinta. Jangan ada lagi pesan, telepon, atau pertemuan dengan dia. Sinta terlihat kesal, tetapi akhirnya mengangguk. Baiklah, kalau itu yang Mbak mau. Babat memperkuat komitmen. Setelah pertemuan itu, Mila dan Arman sepakat untuk menata ulang prioritas mereka. Mereka mulai membuat jadwal khusus untuk menghabiskan waktu bersama, jauh dari gangguan pekerjaan dan orang lain. Arman juga menonaktifkan media sosial dan mengganti nomor teleponnya untuk memastikan tidak ada celah bagi Sinta untuk kembali. Babak 18. Cinta yang diuji. Lambat laun, Mila mulai melihat perubahan nyata dalam diri Arman. Dia menjadi lebih perhatian, lebih jujur, dan lebih terlibat dalam rumah tangga mereka. Meski luka lama masih terasa, Mila mulai percaya bahwa mereka bisa melalui ini bersama. Di malam ulang tahun pernikahan mereka yang kelima, Arman memberikan Mila sebuah surat. Mil, aku tahu aku sudah menyakitimu berkali-kali, tapi aku janji mulai sekarang aku akan menjadi suami yang pantas untukmu. Terima kasih sudah bertahan bersamaku. Mila membaca surat itu sambil tersenyum. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa mungkin cinta mereka benar-benar memiliki kesempatan kedua. Babak 19, cahaya di ujung terowongan. Seiring berjalannya waktu, Mila mulai merasakan kedamaian yang lama hilang. Hubungannya dengan Arman semakin membaik. Komitmen Arman untuk berubah terlihat nyata, terutama ketika dia mulai melibatkan Mila dalam keputusan-keputusan penting, termasuk pekerjaan. Mas, aku bangga sama kamu, ujar Mila suatu malam saat mereka duduk di teras rumah. Bangga kenapa? Tanya Arman sambil tersenyum kecil. Karena Mas, benar-benar membuktikan bahwa kita ini penting. Aku merasa dihargai sekarang. Arman menggenggam tangan Mila. Aku baru sadar, Mil, bahwa apapun yang aku capai di luar sana, nggak ada artinya kalau aku kehilangan kamu di rumah ini. Babak 40, kejutan tak terduga. Di tengah kebahagiaan yang mulai kembali, Mila menyadari sesuatu yang berbeda dalam tubuhnya. Dia merasa lebih cepat lelah, sering mual di pagi hari, dan emosinya menjadi lebih sensitif. Mas, aku mau ke dokter besok, kata Mila saat sarapan. Kenapa? Kamu sakit? Tanya Arman khawatir. Nggak tahu, Mas. Cuma pengen cek aja. Keesokan harinya mereka pergi bersama ke dokter. Setelah pemeriksaan, dokter tersenyum dan memberi kabar yang mengejutkan. Selamat Bu Mila, Anda hamil 6 minggu. Mila menatap Arman dengan mata berkaca-kaca. Mas, kita bakal punya anak. Arman langsung memeluk Mila erat. Terima kasih Mil, ini hadiah terbesar yang pernah aku dapat. Babak 21, persiapan menjadi orang tua. Kabar kehamilan Mila membawa kebahagiaan baru dalam rumah tangga mereka. Arman semakin bersemangat untuk menjadi suami sekaligus ayah yang baik. Dia mulai mengurangi lembur dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, menemani Mila mempersiapkan segala sesuatu untuk bayi mereka. Aku ingin anak kita tumbuh di rumah yang penuh cinta, Mil, kata Arman sambil memasang lemari bayi di kamar mereka. Dan dia akan punya ayah terbaik. Balas Mila sambil tersenyum. Babak 22. Namun di tengah kebahagiaan itu, sebuah pesan dari Sinta kembali muncul di ponsel Arman. Pesan itu singkat tapi mengganggu. Aku tahu kamu bahagia sekarang, tapi kamu harus ingat bagaimana kita dulu. Arman langsung menunjukkan pesan itu kepada Mil, aku nggak balas. Aku cuma mau kamu tahu nggak ada yang aku sembunyikan lagi. Mila membaca pesan itu, lalu berkata tegas, Mas, blokir nomor itu sekarang. Tanpa ragu, Arman memblokir nomor Sinta dan mengganti ponselnya keesokan harinya. Aku nggak mau ada apapun yang mengganggu kita lagi, Mil. Kamu dan bayi ini adalah prioritasku. Babak 23, babak baru kehidupan. 9 bulan kemudian, Mila melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Arman menemani proses persalinan dan henti-hentinya menggenggam tangan Mila. Dia sempurna, Mil. Terima kasih sudah memberiku keluarga ini. Kata Arman sambil menatap bayi mereka dengan mata berkaca-kaca. Mila tersenyum lelah. Kita buat dia tumbuh di rumah yang penuh kasih, Mas. Arman mengangguk. Aku janji, Mil. Mulai sekarang, nggak ada lagi yang lebih penting dari kalian.
Babak 24, tantangan dalam menjadi orang tua. Kehadiran bayi mereka yang diberi nama Aksara membawa kebahagiaan sekaligus tantangan baru. Malam-malam tanpa tidur menjadi rutinitas baru, dan Mila sering kelelahan karena mengurus Aksara, sementara Arman sibuk menyeimbangkan pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai ayah. Mas, Aksara nggak berhenti nangis dari tadi malam. Aku capek banget, keluh Mila suatu pagi. Arman yang baru saja selesai mandi mendekati Mila. Mil, istirahatlah sebentar, biar aku yang jagain Aksara. Mila terkejut mendengar itu. Sebelum ini, Arman jarang terlibat dalam pengasuhan langsung. Kamu yakin bisa, Mas? Yakin. Aku harus belajar kan? Kamu juga butuh waktu untuk dirimu sendiri. Arman berhasil menenangkan Aksara, dan Mila akhirnya bisa tidur siang untuk pertama kalinya dalam seminggu. Perlahan, mereka belajar bekerja sama sebagai tim, saling mendukung dalam menghadapi dinamika menjadi orang tua baru. Babak 25, godaan baru. Suatu hari saat Arman sedang bekerja, dia mendapat undangan untuk menghadiri acara reuni SMA. Teman-temannya terus mendesak agar dia hadir, termasuk seseorang yang dulu pernah menjadi mantan kekasihnya, Livia. Mas, kamu mau pergi ke reuni itu? Tanya Mila ketika Arman menyebut soal undangan tersebut. Aku nggak yakin, Mil. Aku lebih baik di rumah dengan kamu dan Aksara. Tapi kalau kamu pengen ketemu teman-teman lama, nggak apa-apa, aku percaya sama kamu, jawab Mila sambil tersenyum. Akhirnya, Arman memutuskan untuk pergi sebentar. Di acara itu, Livia mencoba mendekatinya, memanfaatkan suasana nostalgia untuk menarik perhatian Arman. Arman, kamu tetap sama seperti dulu. Karismatik, ujar Livia dengan nada menggoda. Arman hanya tersenyum sopan. Terima kasih, Liv. Tapi aku sudah punya keluarga yang luar biasa di rumah. Aku nggak akan menukar itu dengan apapun. Setelah beberapa jam, Arman pulang lebih awal, membawa oleh-oleh makanan untuk Mila. Bagaimana acaranya, Mas? Tanya Mila saat Arman masuk rumah. Seru, tapi aku lebih kangen sama kalian, jawab Arman sambil mencium kening Mila dan menggendong Aksara. Babak 26 menguatkan ikatan halaman pengalaman kecil itu semakin memperkuat hubungan Mila dan Arman. Mereka mulai menjadwalkan waktu khusus setiap minggu untuk berkencan, meski hanya sekadar makan malam di rumah setelah Aksara tidur. Mas, terima kasih karena selalu mencoba jadi suami dan ayah yang lebih baik, kata Mila suatu malam. Aku nggak sempurna, Mil, tapi aku akan terus berusaha untuk kamu dan Aksara, jawab Arman tulus. Babak 27, masa depan tahun-tahun berlalu dan Aksara tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ceria. Mila dan Arman tetap menghadapi tantangan dalam rumah tangga mereka. Tetapi setiap masalah yang datang dihadapi dengan komunikasi yang lebih matang dan saling pengertian. Mila sering merenung, menyadari betapa perjalanan mereka penuh liku. Namun, dia tahu semua itu tidak sia-sia. Kini, mereka menjalani hidup sebagai keluarga yang kuat dengan cinta yang telah teruji waktu dan godaan. Masa lalu tidak lagi menjadi beban, melainkan pelajaran berharga yang membuat mereka lebih menghargai satu sama lain. Babak 28, mencari keseimbangan. Meskipun kehidupan mereka mulai terasa lebih stabil, tetap ada tantangan yang datang seiring dengan berkembangnya Aksara. Arman dan Mila merasa semakin sulit untuk mencari keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Arman kembali sibuk dengan proyek-proyek besar di kantor, sementara Mila juga berusaha menjalani peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pekerja lepas. Suatu hari, setelah malam yang panjang mengurus Aksara yang sakit, Mila merasa lelah dan frustasi. Mas, aku rasa aku nggak bisa terus begini. Aku merasa semuanya terlalu banyak. Aku butuh waktu untuk diri sendiri, kata Mila, suara sedikit tercekat. Arman yang baru pulang setelah lembur langsung menghampiri. Mil, kamu nggak sendiri. Kita harus berbagi tugas. Aku tahu kamu sudah berusaha keras, dan aku nggak ingin kamu merasa seperti ini. Mila menghela napas panjang. Aku tahu, Mas. Aku cuma merasa terjebak antara menjadi ibu yang baik dan memenuhi ekspektasi orang lain. Aku butuh waktu untuk diri sendiri, tapi aku juga nggak mau mengabaikan Aksara. Arman memegang tangan Mila dengan lembut. Aku bisa bantu. Aku juga bisa ambil cuti beberapa hari kita bagi waktu. Jangan terus merasa sendirian, Mil. Babak 29. Menemukan waktu untuk diri sendiri. Mila akhirnya setuju untuk mencoba mengambil waktu sejenak untuk dirinya sendiri. Arman mulai lebih aktif membantu merawat Aksara, dan mereka membuat kesepakatan untuk membagi tugas di rumah. Mila pergi ke spa dan melakukan aktivitas yang selama ini ia tunda, seperti bertemu dengan teman-temannya atau sekadar menikmati waktu sendirian. Pada awalnya, Mila merasa canggung,
Tetapi seiring berjalannya waktu, dia mulai merasa lebih segar dan lebih siap untuk menghadapi tantangan sebagai ibu dan istri. Arman juga merasa lebih terlibat dalam peran ayahnya dan mulai menikmati waktu berkualitas bersama Aksara. Babak 30. Kembali ke akar cinta. Malam-malam bersama Arman dan Mila menjadi lebih intens. Mereka mulai menyisihkan waktu untuk kencan malam di rumah, menonton film bersama, dan berbicara tentang mimpi mereka di masa depan. Arman kadang-kadang membawa pulang bunga untuk Mila, dan Mila memasak makan malam spesial untuk mereka berdua. Mereka tahu bahwa menjaga hubungan mereka tidak hanya tentang rutinitas sehari-hari, tetapi juga tentang memberi perhatian pada perasaan masing-masing. Suatu malam, saat mereka duduk di balkon sambil menikmati teh hangat, Mila berkata, "Aku tahu perjalanan kita tidak selalu mulus, Mas. Tapi aku merasa kita bisa menghadapi apapun bersama. Aku nggak pernah menyesal memilih kamu sebagai suamiku." Arman menatap Mila dengan mata penuh cinta. "Aku juga, Mil. Aku belajar banyak dari kita. Kita adalah tim yang kuat." Mereka duduk diam, menikmati momen bersama, merasa bahwa meski ada banyak hal yang belum sempurna, mereka memiliki satu sama lain, dan itu sudah cukup untuk mereka terus berjalan maju. Babak 31. Masa depan yang penuh harapan. Beberapa tahun kemudian, Aksara tumbuh menjadi anak yang penuh semangat dan kreatif. Mila dan Arman terus berjalan bersama, saling mendukung, dan berusaha menjadi contoh yang baik bagi mereka. Meskipun kehidupan mereka tetap penuh dengan tanggung jawab dan pekerjaan, mereka tidak melupakan pentingnya menjaga komunikasi dan menghargai satu sama lain. Suatu sore, ketika Aksara sudah cukup besar untuk bermain sendiri, Mila dan Arman duduk berdua di taman belakang rumah, menikmati sinar matahari sore. "Mas, aku ingin bilang kalau aku merasa sangat bersyukur. Mungkin kita nggak punya segalanya, tapi kita punya satu sama lain," ujar Mila sambil tersenyum. Arman menggenggam tangan Mila dengan erat. "Itu sudah lebih dari cukup, Mil. Kita punya keluarga ini, dan kita akan terus membangun masa depan yang indah bersama." Babak 32. Ketegangan baru. Seiring berjalannya waktu, kehidupan mereka yang tampak sempurna mulai kembali diuji. Arman mendapatkan tawaran pekerjaan baru yang menggiurkan di luar kota. Gaji yang lebih besar, jabatan yang lebih tinggi, tetapi ada satu masalah besar. Tawaran itu mengharuskan Arman untuk tinggal jauh dari rumah, mungkin selama bertahun-tahun. Mila merasakan ketegangan di dalam dirinya. Satu sisi, dia tahu ini kesempatan besar bagi Arman dan masa depan keluarga mereka, tapi di sisi lain, dia khawatir akan dampaknya pada hubungan mereka. "Mas, kita perlu bicara," kata Mila suatu malam saat Arman kembali dari kantor. "Aku nggak tahu harus merasa bangga atau khawatir tentang tawaran pekerjaan itu." Arman duduk di depan Mila, matanya tajam, penuh kebingungan. "Aku nggak ingin kamu merasa cemas, Mil. Ini untuk kita semua, untuk masa depan Aksara." Mila menghela napas, matanya berkaca-kaca. "Aku paham itu, Mas. Tapi bagaimana dengan kita? Apa kita akan baik-baik saja jika kamu pergi begitu lama?" Arman meraih tangan Mila, mencoba meyakinkan. "Aku janji, aku akan selalu ada untuk kamu dan Aksara. Kita akan melalui ini bersama. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk tetap menjaga komunikasi dan mengunjungi kalian tiap akhir pekan." Namun, dalam hati Mila, keraguan mulai tumbuh. Perubahan tak terduga. Setelah beberapa minggu diskusi dan perenungan, Arman akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Keputusan itu membawa Arman keluar dari kota, meninggalkan Mila dan Aksara di rumah. Minggu pertama, semuanya berjalan lancar. Arman menelepon hampir setiap malam dan mereka bertukar pesan sepanjang hari. Tetapi semakin lama, semakin sulit bagi mereka untuk mempertahankan rutinitas mereka. Mila mulai merasa sepi. Aksara semakin tumbuh dan membutuhkan lebih banyak perhatian. Beberapa kali dia merasa seperti Arman tidak lagi sepenuhnya hadir, meskipun mereka berbicara setiap hari. Pada suatu malam, ketika Aksara sudah tidur dan Mila duduk sendirian di ruang tamu, dia menerima pesan teks yang mengejutkannya. Itu adalah pesan dari Sinta. "Mas Arman masih sering menghubungi aku, kamu tahu kan? Aku cuma mau kamu tahu kalau aku selalu ada di sini untuknya." Mila terdiam sejenak, jantungnya berdegup kencang. Dia merasa seperti dunia runtuh di sekitarnya. Apa yang terjadi? Mengapa Sinta masih bisa mengirim pesan seperti itu? Babak 34. Menghadapi pengkhianatan, Mila tidak bisa menahan diri lagi. Dia memutuskan untuk menelepon Arman, menanyakan kebenaran tentang pesan itu. "Mas, kenapa Sinta masih menghubungi kamu? Kenapa dia masih ada dalam hidup kita?" Suara Mila pecah di ujung telepon.
Arman terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Mil, itu bukan yang kamu kira. Sinta hanya menghubungi aku sekali, dan aku sudah bilang bahwa aku nggak mau ada lagi yang mengganggu pernikahan kita. Tapi Mila tidak bisa menahan amarahnya. Kenapa kamu nggak bilang ke aku lebih awal? Kenapa harus ada lagi rahasia di antara kita, Mas? Mereka berdua merasa sangat cemas dan kecewa. Arman merasa terpojok, sementara Mila merasa terluka. Pertanyaan tentang kepercayaan kembali muncul di benak mereka. Babak 3 lini, jalan terpisah. Kehidupan mereka semakin tegang, dan meskipun mereka berusaha memperbaiki hubungan, ketegangan itu terus menggantung di udara. Mila memutuskan untuk mengunjungi Arman di kota tempat dia bekerja, ingin melihat langsung apakah perasaan mereka masih sama. Namun, ketika sampai di apartemen Arman, Mila terkejut mendapati Arman sedang duduk bersama seorang wanita lain, yang ternyata adalah rekan kerjanya Maya. Mas, ini apa? Kamu bilang sudah nggak ada lagi yang lebih penting selain keluarga kita? Teriak Mila, kecewa dan marah. Arman terlihat sangat terkejut dan bingung. Mil, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Maya cuma temanku di sini. Aku nggak ingin kamu salah paham. Namun, rasa sakit di hati Mila begitu besar. Kamu masih tidak jujur, kan? Apa kamu benar-benar ingin aku terus bertahan dengan semua kebohongan ini? Dengan hati yang hancur, Mila memutuskan untuk pulang. Dia merasa dirinya sudah cukup menderita dan tidak tahu harus bagaimana lagi. Babak 6, perpisahan sementara. Beberapa hari setelah kejadian itu, Mila mengambil keputusan besar. Mereka perlu waktu terpisah untuk penuh. Dia dan Arman sepakat untuk tidak saling menghubungi selama beberapa minggu. Selama waktu itu, Mila berfokus pada dirinya sendiri dan Aksara. Dia kembali mengerjakan proyek-proyek pribadinya dan mulai merasa ada sedikit kedamaian meskipun hatinya masih terluka. Di sisi lain, Arman juga mulai menyadari betapa besar kesalahannya. Dia merasa terasing dari keluarganya dan mulai mempertanyakan segala yang telah dia lakukan. Maya, yang selama ini dekat dengannya, ternyata bukan pengganti untuk kebahagiaan yang dia miliki bersama Mila. Babak 37, kembali ke jalan yang benar. Setelah waktu yang penuh refleksi, Arman memutuskan untuk mengunjungi Mila. Dengan kepala tegak dan penuh penyesalan, dia berkata, Mil, aku tahu aku telah mengecewakanmu. Aku khianat pada kamu dan keluarga kita. Aku ingin memperbaiki semuanya, jika kamu masih memberi aku kesempatan. Mila menatapnya dengan mata yang tajam, namun hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Mas, aku ingin percaya padamu. Aku ingin kita bisa kembali seperti dulu, tapi aku juga nggak bisa menerima pengkhianatan ini begitu saja. Arman, dengan air mata di matanya, menjawab, aku siap melakukan apa saja, Mil. Untuk kita, untuk Aksara, untuk keluarga kita. Aku janji, aku akan membuktikan bahwa aku layak menjadi suami dan ayah yang kamu butuhkan. Babak 39, membangun kembali kepercayaan. Setelah pertemuan emosional mereka, Arman bertekad untuk melakukan segala upaya agar dapat memperoleh kembali kepercayaan Mila. Dia tahu ini tidak akan mudah, dan mungkin akan memakan waktu yang lama, namun ia siap. Arman mulai mengambil langkah konkret. Setiap hari, dia memberi perhatian lebih kepada Mila dan Aksara. Dia meluangkan waktu untuk berada di rumah meskipun pekerjaan menuntutnya. Tidak hanya itu, dia mulai mengurangi komunikasi dengan rekan kerja wanita, bahkan yang dekat dengan dirinya, untuk memastikan bahwa tidak ada lagi kebingungan atau keraguan dalam hati Mila. Mila, meskipun masih terluka, mulai melihat perubahan kecil dalam sikap Arman. Dia mulai merasa bahwa suaminya benar-benar berusaha. Namun, keraguan masih menghantui. Setiap kali Arman meminta izin untuk pergi keluar kota untuk pekerjaan, rasa takut kehilangan itu muncul lagi di benak Mila. Saat kamu pergi nanti, aku cuma ingin kamu tahu, aku akan tetap menunggu kamu untuk kembali, kata Mila suatu malam saat mereka duduk bersama di ruang tamu. Aku hanya perlu kamu menunjukkan dengan lebih dari sekadar kata-kata bahwa kamu benar-benar memilih kita. Arman menggenggam tangan Mila dengan lembut. Aku janji, Mil. Aku tidak akan meninggalkan kamu lagi. Ini adalah keputusan besar yang aku buat, dan aku akan buktikan kalau kamu dan Aksara adalah segalanya bagiku. Babak 40, kekuatan cinta yang baru. Minggu-minggu berlalu, dan kehidupan mereka kembali normal, meskipun perasaan was-was tetap ada. Arman menjadi lebih terbuka dan transparan dengan Mila, melaporkan segala hal, bahkan sekecil apapun. Mila mulai melihat bahwa Arman berusaha keras untuk membuktikan bahwa ia layak mendapatkan kesempatan kedua. Pada suatu sore, saat mereka berkumpul bersama di taman belakang rumah, Aksara datang membawa gambar yang baru saja dia buat.
Ini gambar aku sama mama sama papa, katanya dengan senyum lebar, mengangkat gambar itu tinggi-tinggi. Melihat senyum Aksara yang tulus, Arman dan Mila saling berpandang. Dalam hati mereka, keduanya tahu bahwa anak mereka adalah alasan untuk tetap berjuang, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk keluarga yang mereka bangun bersama. Mungkin kita nggak bisa kembali ke masa lalu, Mas, kata Mila sambil memandang Arman dengan lembut. Tapi kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih penuh cinta. Arman mengangguk, wajahnya penuh tekad. Aku setuju, Mil. Aku akan pastikan masa depan kita penuh dengan kebahagiaan, dan aku akan melindungi kamu berdua, sekarang dan selamanya. Keputusan yang mengubah hidup. Namun ujian belum sepenuhnya selesai. Suatu hari, Arman menerima tawaran besar untuk pekerjaan di luar negeri. Kali ini jauh lebih lama dari sebelumnya. Tawaran ini adalah kesempatan yang tidak bisa dia lewatkan. Ketika Arman menyampaikan hal itu kepada Mila, suasana di rumah menjadi tegang. Mila merasa bingung. Di satu sisi, ini adalah peluang besar untuk masa depan mereka. Tetapi di sisi lain, dia tidak tahu apakah dia bisa lagi menghadapi jarak jauh dengan Arman. Mas, ini kesempatan yang besar. Tapi aku nggak tahu apa aku bisa melewati semua ini lagi, ujar Mila dengan suara berat. Arman memandang Mila, ragu. Aku mengerti, Mil. Aku juga tidak ingin meninggalkan kalian lagi. Tapi aku harus berpikir tentang masa depan kita. Kalau aku tidak mengambil ini, kita mungkin kehilangan banyak hal. Mila menghela napas. Matanya terlihat lelah. Aku tahu, Mas. Tapi aku takut kehilanganmu lagi. Apa kalau kamu pergi, kamu benar-benar akan kembali? Arman menatapnya. Matanya penuh kejujuran. Aku janji, Mil. Ini adalah satu-satunya kesempatan terakhir untuk membuktikan bahwa aku memilih kamu, memilih keluarga kita. Aku tidak akan pernah pergi tanpa kalian lagi. Setelah banyak pertimbangan, Mila akhirnya memberi restu dengan satu syarat. Kamu harus buktikan kalau kamu bisa menjaga keluarga ini meski dari jauh. Setiap waktu, setiap detik. Jangan ada lagi ruang untuk keraguan. Arman berjanji dan setelah itu mereka bersama-sama memulai perjalanan baru, meskipun dengan hati yang sedikit cemas. Namun, mereka tahu bahwa cinta yang mereka miliki adalah kekuatan yang akan membawa mereka melewati segala rintangan. Babak 42 ujian terakhir. Setelah beberapa bulan, Arman menjalani pekerjaannya di luar negeri. Meskipun terpisah jarak, komunikasi mereka semakin intens dan terbuka. Namun, satu malam, Mila menerima panggilan tak terduga dari nomor asing. Halo, ini dengan Mila? Suara di seberang telepon terdengar berat. Ya, siapa ini? Jawab Mila. Saya Livia, teman lama Arman. Mila terdiam sesaat. Ada apa, Livia? Maaf kalau saya mengganggu, tapi saya rasa kamu perlu tahu sesuatu. Suara Livia terdengar cemas. Arman sedang berada di titik terendah. Ada sesuatu yang sedang terjadi di tempat kerjanya yang membuatnya sangat tertekan. Dia bilang dia merasa kesepian. Mila menggenggam ponsel itu erat-erat. Apa maksudmu, Livia? Dia menghindari kamu dan Aksara karena merasa terlalu bersalah. Tapi dia sebenarnya sangat butuh dukunganmu. Kamu mungkin merasa cemas, tapi dia benar-benar ingin kembali ke rumah. Dengan berat hati, Mila memutuskan untuk menghubungi Arman. Dia tahu kali ini mereka harus menghadapi segala hal bersama, tanpa lagi ada rahasia atau ketakutan. Mas, aku tahu ada yang salah, kata Mila lembut di telepon. Aku tahu kamu merasa kesepian, dan aku tahu kamu sedang berjuang. Aku di sini, Mas. Kamu nggak sendiri. Arman terdiam, suara penuh kesedihan. Mil, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku ingin kembali, aku ingin mengubah semuanya, tapi aku takut kamu tidak akan memaafkanku. Mila menjawab dengan tegas, kamu bisa kembali. Kita akan melangkah bersama melewati semua ini. Kamu tidak perlu takut, aku percaya kita bisa. Aku selalu ada untuk kamu. Babak 43 kembali bersatu. Arman akhirnya kembali ke rumah. Dan meskipun mereka harus mulai dari awal lagi, ada perubahan besar dalam cara mereka menjalani kehidupan bersama. Arman berusaha keras untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar berkomitmen untuk keluarga mereka. Tidak ada lagi rahasia atau kebohongan. Mereka menjalani hari-hari dengan komunikasi yang lebih terbuka, saling mendengarkan dan saling mendukung. Pada malam pertama Arman kembali, mereka duduk bersama di ruang tamu, menikmati makanan sederhana yang dimasak Mila. Aksara sudah tertidur dengan nyenyak di kamarnya, dan udara malam terasa sejuk di luar. Mas, aku tahu kita sudah melalui banyak hal, kata Mila. Suaranya lembut namun penuh makna. Aku tidak pernah membayangkan kita akan sampai ke titik ini. Tapi aku percaya, kalau kita bisa menjaga keluarga ini, kita bisa menghadapi apapun. Arman menggenggam tangan Mila, matanya penuh harapan.
Aku janji, Mil. Aku akan berusaha sebaik mungkin dan tidak akan ada lagi kebohongan. Kamu dan Aksara adalah hidupku, dan aku ingin menjagamu apapun yang terjadi. Mila menatap Arman dengan mata yang penuh cinta. Aku percaya pada kamu, Mas. Kita akan membangun masa depan yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih bahagia. Langkah baru. Meskipun perjalanan mereka penuh dengan lika-liku, mereka berdua sadar bahwa ini adalah awal dari babak baru dalam hidup mereka. Arman dan Mila memutuskan untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama sebagai keluarga, tanpa terganggu oleh pekerjaan atau masalah lainnya. Mereka mengatur ulang prioritas mereka dan mulai merencanakan masa depan yang lebih stabil dan penuh kebahagiaan. Mila melanjutkan pekerjaannya sebagai freelancer dengan lebih fleksibel, sementara Arman memutuskan untuk mengurangi beban pekerjaan yang mengharuskan dia bepergian jauh. Mereka berdua memutuskan untuk fokus pada kebahagiaan keluarga, membesarkan Aksara, dan merawat hubungan mereka yang sudah tertatih-tatih. Hari demi hari, mereka semakin dekat, dan hubungan mereka semakin kuat. Mereka belajar untuk saling memberi ruang, menghargai perasaan satu sama lain, dan lebih mendalami arti dari cinta yang sesungguhnya. Babak 45, ujian terakhir. Namun, ujian terbesar mereka datang ketika Arman ditawari pekerjaan baru yang sangat menggiurkan, kali ini dengan tawaran untuk bekerja di luar negeri dalam waktu yang lebih lama. Meskipun gaji yang ditawarkan sangat besar, Arman tahu bahwa keputusan ini bisa kembali menguji hubungan mereka. Mil, aku tidak tahu apa yang harus aku pilih kali ini. Aku ingin masa depan kita lebih baik, tapi aku juga tidak ingin meninggalkanmu lagi. Aku tidak ingin kehilangan kamu, kata Arman dengan cemas. Mila menatapnya lama, berusaha memahami situasinya. Mas, kita sudah melalui banyak hal, dan aku tahu kamu berusaha keras. Tapi kita sudah belajar dari pengalaman, kan? Apa kamu yakin ini adalah keputusan yang tepat untuk keluarga kita? Arman terdiam, berpikir sejenak. Aku tidak ingin kehilangan kamu, Mil. Tapi aku ingin memberikan yang terbaik untuk kita semua. Mila akhirnya menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Aku ingin kamu tetap di sini, Mas. Kita sudah cukup lama terpisah. Mungkin ini saatnya kita mencari kebahagiaan di rumah, bersama-sama. Kita bisa lebih fokus pada kebahagiaan kita sebagai keluarga. Arman akhirnya membuat keputusan untuk menolak tawaran tersebut. Meskipun itu berarti harus menangguhkan karir yang lebih besar, dia tahu bahwa keluarga adalah prioritas utamanya. Terima kasih, Mil, karena sudah selalu mendukungku. Aku janji, aku akan tetap ada di sini, untuk kita, kata Arman dengan penuh keyakinan. Babak 46, membangun masa depan. Beberapa tahun kemudian, Arman dan Mila melihat ke belakang dan merasa bersyukur atas semua ujian yang mereka lewati bersama. Mereka telah melalui banyak tantangan, dari ketidakjujuran, ketegangan, hingga perpisahan sementara, tetapi mereka berhasil melewatinya. Mereka sekarang lebih kuat, lebih matang, dan lebih saling menghargai. Mereka tidak lagi terjebak dalam rutinitas yang monoton. Arman kini bekerja lebih dekat dengan keluarga, sementara Mila memulai bisnis kecilnya yang sukses. Aksara tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh semangat, dengan kedua orang tua yang selalu mendampinginya. Pada suatu pagi yang cerah, mereka duduk bersama di taman rumah mereka, menikmati kehangatan matahari. Arman dan Mila saling tersenyum, saling genggam tangan satu sama lain. Mas, aku nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi yang aku tahu adalah aku tidak ingin menjalani hidup ini tanpa kamu, kata Mila dengan senyuman bahagia. Arman memandangnya dengan mata yang penuh cinta. Aku juga, Mil. Kita sudah melewati banyak hal, dan kita akan terus melangkah bersama. Aku yakin, apapun yang terjadi, kita akan tetap kuat. Dengan tangan yang saling menggenggam, mereka memandang masa depan dengan penuh harapan. Mereka tahu, tidak ada yang lebih penting daripada keluarga yang telah mereka bangun dan cinta yang mereka jaga. Masa depan mereka mungkin masih penuh dengan tantangan, tetapi mereka siap menghadapinya bersama. Penutup. Cerita mereka bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang bagaimana dua orang yang saling mencintai berjuang untuk mempertahankan hubungan mereka meskipun dihadapkan dengan cobaan yang berat. Mereka belajar bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan yang diberikan, tetapi juga tentang kesediaan untuk berjuang, mengampuni, dan terus bertumbuh bersama. Arman dan Mila melangkah ke masa depan, yakin bahwa apapun yang akan datang, mereka akan tetap saling mendukung, mencintai, dan menjaga satu sama lain, seperti yang telah mereka lakukan selama ini. Mereka berjalan bersama, tangan yang saling menggenggam,
menatap masa depan dengan penuh harapan. Arman dan Mila kini tahu bahwa apapun yang terjadi di depan, selama mereka berdua, dengan Aksara, mereka akan terus menghadapi hidup dengan penuh keberanian dan cinta yang abadi. Dengan ini, perjalanan mereka yang penuh tantangan dan pelajaran berharga berakhir. Namun kisah mereka sebagai keluarga yang saling mendukung dan mencintai akan terus berlanjut selamanya.